Tak bisa bertemu dengan kondisi yang serba terbatas, alhamdulillah. Tapi di sisi lain dengan juga fasilitas yang sangat memudahkan, alhamdulillah. Para peserta, mohon maaf kemarin, mungkin sebagian hari ini seperti saya kemarin ya, menduga hari ini cuti bersama, sebagaimana saya menduga kemarin itu kalendernya merah. Hari ini karena waktu juga, tapi ini sangat penting, saya akan bahas satu saja, tapi justru yang satu ini sangat menentukan langkah berikutnya. Satu ini kadang-kadang membuat kita mumet, akhirnya nggak mulai-mulai. Dan saya tidak tampilkan presentasi, saya ingin Anda semua menyiapkan alat tulis, kemudian menjadi kesimpulan sendiri yang sama-sama nanti kita bahas. Yang akan kita bahas adalah latar belakang. Nah, bagaimana cara menulis latar belakang? Seringkali kita sudah ketemu topik, sudah ketemu variabel yang mau kita teliti, atau misalnya data yang mau kita cari. Ketika kita akan menuliskannya, satu pendahuluan, satu latar belakang, terus kita termenung gitu. Dari mana mulainya? Nah, ada rumus sederhana yang mudah-mudahan sangat bisa membantu. Saya yakin Anda sudah menyiapkan alat tulis. Nah, sekarang di kertas Anda bikin piramida terbalik. Semuanya paham ya, piramida terbalik. Piramida terbalik itu sisi yang lebarnya di atas, sisi runcingnya ada di bawah. Itu piramida terbalik. Kalau piramida biasa, sisi runcingnya ada di atas. Sementara kalau ini kita piramida terbalik. Sekarang piramida terbalik itu dibagi menjadi 5 bagian. Ya, silakan dibagi menjadi 5 bagian. Oke, sudah 5 bagian. Berarti bagian atas itu yang paling banyak ya. Dan seterusnya. Kemudian di bagian pertama itu Anda tulis teori. Teori. T-E-O-R-I. Teori. Pada bagian kedua ditulis fenomena. Fenomena. Pada bagian ketiga ditulis analisis. Analisis, bukan analisa ya. Seperti hipotesis, bukan hipotesa. Analisis itu bahasa bakunya, kalau analisa itu bahasa Belanda, serapan dari bahasa Belanda. Sebagaimana hipotesis, hipotesa, yang lebih pasnya itu hipotesis. Begitu juga analisis ya. Jadi sudah berapa? Teori, fenomena, analisis. Yang keempat, masalah. Masalah. M-A-S-A-L-A-H. Masalah. Dan yang kelima, perlu penelitian. Perlu ya. Kata kuncinya perlu. Apa ini? Oke, udah. Kita ulangi. Kita bikin piramida terbalik. Yang lebarnya di atas, runcingnya di bawah. Segitiga sama sisi boleh. Sama kaki boleh. Dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama di atas ditulis teori. Nomor 2, fenomena. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, masalah. Yang kelima, perlu. Oke. Penjelasan seperti ini. Kata kuncinya, ketika kita menulis latar belakang penelitian, itu kita harus bisa meyakinkan pembaca bahwasanya penelitian ini penting untuk dilakukan. Saya ulangi, ketika kita menulis rumusan, ketika kita menulis latar belakang penelitian,
atau latar belakang masalah, itu tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwasanya penelitian ini penting untuk dilakukan. Kalau kita gagal meyakinkan pembaca, maka penelitian ini sebenarnya nggak perlu dilakukan. Nah, makanya dalam proposal penelitian yang dibiayai oleh lembaga sponsor, yang pertama kali dia baca setelah judul itu adalah latar belakang peneliti. Apakah dia punya ilmu nggak tentang ini? Kemudian apakah dia punya track record pengalaman nggak dengan topik ini dan seterusnya. Lalu yang dia lihat setelah itu adalah latar belakang. Kalau latar belakang gagal menjelaskan pentingnya penelitian ini, maka penelitian itu nggak lolos untuk dibiayai. Begitu juga dengan skripsi. Kalau di latar belakang skripsi belum berhasil menjelaskan bahwasanya penelitian ini penting untuk dilakukan, maka kemungkinan besar pembimbing akan suruh ganti judul. Ganti judul ya ulang dari awal semuanya. Oleh karena itu penting kita untuk menulis latar belakang yang meyakinkan. Bagaimana cara meyakinkannya? Ya dengan seperti gambar yang terlihat di tulisan Anda. Apa itu gambarnya? Dari lebar ke sempit. Dari yang umum ke yang khusus. Dari yang general ke yang spesifik. Makanya dia seperti piramida terbalik. Yang pertama teori. Apa maksudnya? Dalam latar belakang kita jelaskan dulu tentang teori. Teori apa? Ya teori tentang penelitian yang akan kita lakukan. Misal, kita ingin meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, makanya di teori ini kita jelaskan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Apa pentingnya pertumbuhan ekonomi? Untuk menilai kinerja ekonomi, untuk merencanakan kegiatan ekonomi, untuk mengukur pembangunan ekonomi, untuk menjamin pemerataan pembangunan dan seterusnya. Jadi di teori itu kita sampaikan pentingnya pembangunan ekonomi, pentingnya pertumbuhan ekonomi. Lalu di teori itu juga kita jelaskan kenapa pertumbuhan ekonomi itu berbeda-beda antar negara, berbeda-beda antar wilayah. Kemudian kita jelaskan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di situ mungkin ada konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, impor, dan sebagainya. Dan mungkin juga ada yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selanjutnya, ada faktor lain seperti inflasi, kurs, dan sebagainya. Maka inilah yang masuk ke dalam bagian pertama yaitu teori. Nah, intinya kita di sini menjelaskan teori apa yang kita gunakan untuk meneliti ini. Teori diawali dengan variabel Y atau variabel dependen. Nah, berikutnya kita jelaskan satu persatu. Seperti yang tadi, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh konsumsi. Nah, kita jelaskan lagi. Apa itu konsumsi, apa jenis-jenis konsumsi, ada konsumsi masyarakat, dan seterusnya. Begitu juga dengan teori mengenai pengeluaran pemerintah. Apa itu pengeluaran pemerintah? Apa saja bentuk pengeluaran pemerintah? Ada pelonggaran yang sifatnya belanja modal, ada belanja rutin, dan sebagainya. Maka kita jelaskan ini dalam bentuk teori. Begitu juga misalnya investasi. Apa itu investasi? Jenis-jenis investasi, ada investasi asing, ada investasi dalam negeri, ada akumulasi investasi, ada marginal propensity to consume, marginal propensity to save, lalu apa hubungannya dengan investasi seperti itu. Nah, ini kita jelaskan di dalam teori. Begitu juga misalnya kita ingin meneliti tentang kemiskinan. Ya seperti cerita kita kemarin, sesuatu kata kunci. Kata kuncinya apa? Bakso kemarin misalnya. Sekarang bakso itu kita ganti dengan pertumbuhan ekonomi, kita ganti dengan kemiskinan, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya topik kita mengenai pengaruh kemiskinan terhadap kinerja perekonomian misalnya, maka di teori ini kita bahas tentang kemiskinan dan kinerja perekonomian. Pentingnya membahas kemiskinan, bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap variabel-variabel lain seperti kriminalitas dan sebagainya, produktivitas dan lain-lain. Begitu juga misalnya seperti Pak Sabar kemarin meneliti tentang climate change atau perubahan iklim. Maka pada bagian teori ini
dibahas tentang pentingnya mengetahui tentang perubahan iklim ini. Apa itu perubahan iklim, bagaimana kecenderungannya, dia berubah kemana, kenapa dia berubah, apa dampaknya, apa penyebabnya, terus apa yang harus kita lakukan. Ini bagian dari teori yang membahas tentang climate change. Dan seterusnya. Nah, silakan hubungkan dengan topik Anda masing-masing. Apa teori yang kita gunakan? Nah, kalau di ekonomi, teori itu sederhananya terbagi dua. Ada teori demand, ada teori supply. Kita ngebahas apa nih? Misalnya tentang kos-kosan kita lihat kemarin kan. Apakah kita ngebahas permintaan terhadap kos atau penawaran terhadap kos, seperti itu. Lalu kita anggap teori sudah selesai. Lalu yang kedua, fenomena. Fenomena maksudnya apa? Pada bagian 2 ini kita tampilkan data. Ya. Data. Data itu artinya banyak. Kalau satu namanya datum. Sama seperti alumni. Alumni itu banyak. Kalau satu orang namanya alumnus. Data. Jadi kalau data itu mesti banyak. Nggak mungkin kita cuma tampilkan satu gitu. Itu nggak data namanya. Makanya di fenomena kita tampilkan data. Data itu berupa biasanya angka-angka. Lanjut yuk. Misalnya kita ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi. Di mana nih? Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN kah? Pertumbuhan ekonomi suatu negara, Indonesia? Atau pertumbuhan ekonomi provinsi, beberapa provinsi terpilih di Indonesia? Atau kabupaten kota di satu provinsi? Nah, pada bagian 2 ini kita membahas, kita tampilkan datanya. Bagaimana fenomenanya. Nah, kalau kita ngebahas tadi tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana fenomena pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mau kita teliti. Nah, tampilkanlah pertumbuhan ekonomi, misalnya 10 tahun, 20 tahun. Nah, data ini ada 2 ya, ada data time series, ada data cross section, dan gabungan ketiga namanya data panel. Ya, kita anggap bagiannya jadi 3 sekarang. Data time series itu data yang sama, tahun yang berbeda. Data cross section, data yang sama, tempatnya yang berbeda-beda dan tahunnya sama. Dan yang ketiga, data data panel, gabungan keduanya. Contoh, data time series misalnya pertumbuhan ekonomi 20 tahun terakhir, tahun 2000 sampai 2020, itu namanya data cross section. Itu data time series. Kata kuncinya time, ada waktu, ada rangkaian waktu. Kalau cross section misalnya pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2020. Nah, ini namanya data time series. Dia cross section. Waktunya sama, daerahnya yang berbeda-beda. Atau yang ketiga data panel. Data panel itu gabungan dari time series dan cross section. Misalnya pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia 10 tahun terakhir. Nah, ini data panel. Ada tempatnya yang berbeda-beda dan juga waktunya yang berbeda-beda. Atau misalnya pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sejak berdiri sampai sekarang misalnya. Nah, ini juga data panel. Oke. Recall lagi, di fenomena kita tampilkan data. Ya, data artinya banyak. Data terbagi 3, time series, cross section, dan panel. Pada bagian ketiga, jadi pertama teori, 2 fenomena, ketiga adalah analisis. Analisis maksudnya kita bandingkan teori dengan fenomena. Nah, teori mengatakan tadi pertumbuhan ekonomi itu berbeda-beda. Kita lihat datanya, ya berbeda-beda nggak dia? Atau misalnya teori mengatakan potensi pertumbuhan ekonomi seperti ini, seharusnya bisa tercapai segini. Lalu kita lihat fenomenanya, benar nggak tercapai sebanyak itu? Atau teorinya mengatakan dana yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar. Lalu kita lihat data kemiskinannya, seharusnya jumlah kemiskinan tambah kecil ya. Jadi kalau
anggaran untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar, seharusnya kemiskinannya makin kecil. Nah, begitu. Jadi kita bandingkan antara teori dengan fenomena. Nah, kita analisis. Teori mengatakan yang seharusnya, fenomena menunjukkan kenyataannya. Kita bandingkan yang seharusnya dengan kenyataannya. Seharusnya disebut dengan desains, kenyataannya disebut dengan desolens. Nah, setelah kita analisis, setelah kita bandingkan teori dengan fenomena ini, maka kita masuk kepada yang keempat, nanti kita temukan masalah. Apa itu masalah? Masalah itu adalah tidak samanya antara desain dengan desolen. Tidak samanya antara yang seharusnya dengan yang kenyataannya. Contoh, tadi dikatakan jika dana untuk mengentaskan kemiskinan naik, seharusnya angka kemiskinan turun. Tapi ternyata fenomenanya anggaran naik, kemiskinan juga naik, berarti ada masalah. Nah, karena ada masalah perlu kita teliti. Kenapa bisa seperti ini? Atau contoh tadi pertumbuhan ekonomi. Kita perhatikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia misalnya, atau misalnya satu kawasan lah, ASEAN misalnya. Teorinya seharusnya pertumbuhan ekonomi itu bisa beriringan. Kenapa? Daerah ini satu kawasan, iklimnya sama, rumpun manusianya juga sama, teknologi dan seharusnya tidak jauh berbeda dan seharusnya. Seharusnya pertumbuhan ekonominya tidak jauh berbeda, tidak jomplang kalau orang Jawa bilang. Nah, setelah kita lihat fenomena, mungkin kita temukan ada perbedaan yang sangat mencolok. Misalnya, ternyata pertumbuhan ekonomi Singapura itu misalnya di atas 5%, 6%. Sementara Indonesia di rata-rata misalnya 5%. Sementara ada negara ASEAN yang lain mungkin nggak tercapai 4%, seperti itu. Berarti ini ada masalah. Tidak samanya antara desain dengan desolen. Tidak samanya antara yang seharusnya dengan kenyataannya. Tidak samanya antara teori dengan kenyataan. Berarti ada masalah. Sehingga perlu diteliti. Contoh lain, misalnya kita ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, atau climate change tadi, perubahan cuaca. Teori mengatakan perubahan cuaca itu diduga mungkin berasal dari ini variabelnya. Lalu setelah dilihat fenomenanya, datanya bisa jadi berbeda dengan itu, makanya terjadi masalah dan perlu diteliti. Atau Pak Sabar ingin meneliti tentang analisis dampak perubahan iklim terhadap apa gitu, mungkin kinerja, mungkin lingkungan, mungkin perekonomian, dan seterusnya. Teorinya bagaimana, lalu kita tampilkan datanya. Apakah akan berbeda data dengan teori yang seharusnya? Nah, ketika berbeda atau belum diketahui, maka ini ada masalah. Sehingga perlu diteliti. Contoh lain, zakat misalnya. Hipotesisnya, teorinya, kalau orang yang menerima zakat itu terbagi dua. Dia yang menerima kan ada 9 jenis, ya, 8 jenis. Asnaf yang 8, ya, mustahiknya ada 8. Ya. Penerima zakat ada 8, tapi kelompoknya ada 2. Ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Nah, kita ingin meneliti yang produktifnya. Apakah, bagaimana pengaruh zakat terhadap tingkat kesejahteraan penerima zakat, misalnya begitu. Teorinya, setelah dia menerima zakat, seharusnya kehidupannya lebih baik, dia lebih sejahtera, mutu hidupnya juga meningkat dari sebelumnya. Nah, setelah kita tampilkan data, bisa jadi ini belum diketahui, bisa jadi ini tetap saja, atau bisa jadi ini malah menurun. Nah, ini semuanya adalah masalah. Nah, karena ada masalah sehingga perlu untuk diteliti. Nah, seperti itu. Nah, baru kemudian bagian kelima, kita mengatakan berdasarkan penjelasan di atas, bahwasannya pertumbuhan ekonomi penting, faktor yang pengaruhnya ini, tapi kenyataannya dia berbeda-beda, dan kita belum mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini dalam sebuah skripsi yang berjudul demikian. Atau
seperti yang tadi. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa kemiskinan ternyata sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik itu pada tingkat kriminalitas, terhadap keamanan dan kenyamanan dan ketertiban masyarakat dan seterusnya. Tapi data menunjukkan belum diketahui bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap fenomena di atas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana dampak kemiskinan terhadap kondisi sosial Kamtipmas di suatu kawasan, misalnya seperti itu. Atau contoh lain, berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwasannya perubahan iklim berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk juga ekonomi misalnya. Tapi belum diketahui sejauh mana pengaruh perubahan iklim terhadap UMKM pada daerah tertentu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruhnya. Atau contoh terakhir seperti zakat tadi, berdasarkan penjelasan di atas, zakat seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan para penerimanya ketika digunakan untuk kesejahteraan. Tapi berdasarkan observasi awal, fenomena yang terjadi terlihat kesejahteraan dari penerima zakat tidak meningkat. Nah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan penerima zakat di daerah X, misalnya dalam sebuah skripsi berjudul demikian. Nah, demikian kira-kira apa yang kita jelaskan di dalam latar belakang. Nah, setelah ini saya ingin kita semua, Anda semua, mencoba menuliskan. Coba tuliskan latar belakang dari masing-masing topik yang Anda ingin teliti. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya besok, kita akan membahas satu persatu topik yang Anda tuliskan latar belakangnya dan kita bimbing mudah-mudahan sampai nanti kepada latar belakang yang lebih sempurna. Oke, mungkin untuk saat ini cukup demikian. Penjelasan saya tentang latar belakang dengan rumus ajaib tadi, yaitu piramida terbalik. Silakan Anda tulis latar belakang sesuai dengan masing-masing topik yang tadi sudah Anda siapkan sebelumnya. Baik, demikian sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan sampaikan langsung. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan besok Allah mudahkan bisa kita lagi berdiskusi lebih lanjut tentang latar belakang yang sudah Anda tulis sesuai dengan topik masing-masing. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda sudah boleh leave meeting room. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ketemu lagi. Oke. Terima kasih banyak. Pas. Ya, indah. Coba, lanjut dong. Terima kasih banyak ya. Coba kita lanjutkan nanti. Intinya gitu, kalau bisa.